Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada, boleh kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, kita sama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita melewati hari ini, biarlah kita melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Kita buka di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Saudara, apa yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini? Tentu mungkin itu saja menjadi kekhawatiran kita secara pribadi, keluarga kita, atau mengenai masa kini, atau masa depan yang kita takuti, atau kita khawatir tentang orang lain. Saat khawatir itu muncul dari ketidakpercayaan dan keraguan, saat khawatir itu menyiksa dan meresahkan pikiran kita, bahkan membuat kita tidak layak. Seringkali ketika kita merasa khawatir, takut, cemas, gagal, seringkali kita merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Bahkan setiap kita selalu merasakan yang namanya kesendirian. Padahal di dalam kehidupan kita tahu bahwa ada Yesus yang selalu menyertai kehidupan kita. Kita nggak pernah sendiri, kita nggak pernah gagal, karena Yesus ada bersama dengan kita. Bahkan masa depan pun kita nggak perlu khawatir, karena ada Tuhan Yesus yang ada di masa depan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering mengkhawatirkan keluarga kita, mungkin anak kita, mungkin siapapun orang tua atau apapun yang sedang bersama kita. Percayalah bahwa Allah juga menyertai mereka. Ketika Allah menolong kita, ketika Allah menyertai kita, Tuhan juga menyertai saudara kita, teman kita, orang tua, anak, bahkan siapapun, Tuhan tetap menyertai. Sama-sama kita melihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-25, kita tahu bahwa perikop ini bercerita tentang burung pipit. Burung pipit kita tahu bahwa itu kecil dan sangat lemah, tapi Tuhan pelihara. Percayalah bahwa kehidupan kita juga dipelihara sama Tuhan. Bahkan ketika mereka tergolong yang sangat lemah, sangat kecil, tapi di situ Tuhan tetap melihara mereka. Pandangan mata Tuhan tidak pernah lalai dari mereka, dari burung pipit, dan tidak ada satupun yang luput dari hadapan Tuhan. Bahkan kita tahu bahwa ada lagu mengenai burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Kalau burung pipit saja Tuhan anggap penting untuk diperhatikan, mengapa kita harus khawatir, saudara? Di dalam Matius 10 ayat 31, kita baca sama-sama. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyaknya burung pipit. Saudara, kehidupan kita lebih berharga daripada banyak burung, saudara. Kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dia tidak pernah luput daripada kehidupan kita. Bahkan pandangan matanya, pemeliharaannya Tuhan tidak pernah luput dari kehidupan saya dan saudara. Lalu bagaimana kita untuk tidak khawatir atau takut? Yang pertama, kita belajar menerima situasi dalam setiap proses kehidupan apapun, dalam keadaan apapun, kita harus belajar menerima situasi itu. Apapun keadaan yang buruk, saudara, percayalah Tuhan tidak meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Mazmur 55 ayat yang ke-22 atau di HP ayat yang ke-23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan, saudara. Inilah kehidupan kita, bahwa ketika kita menyerahkan khawatir kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Bahkan burung pipit pun Tuhan pelihara. Nggak perlu khawatir, cuma serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita akan di dalam kehidupan yang aman dan nyaman bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan yang memelihara kehidupan kita, bahkan memelihara kehidupan saya dan saudara. Kalau lalu Tuhan sudah tolong, bahkan masa depan Tuhan bersama-sama dengan kehidupan kita. Yang kedua adalah berharap kepada Allah. Berharap adalah sikap terbaik tanpa menguras energi, saudara. Kita tahu bahwa kehidupan kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh duduk di kaki Tuhan untuk kita berharap kepada Tuhan. Untuk memperbaiki sikap hati kita melalui firman dan hikmat yang Ia berikan, dapat menolong kita untuk berdamai kembali dengan diri kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan melalui firman Tuhan dan hikmat-Nya yang Ia berikan, dapat menolong kehidupan kita. Bahkan dapat mendamaikan kehidupan kita yang mungkin tadinya kita nggak tenang, kita khawatir, kita takut, kita cemas. Tapi di dalam Tuhan tidak ada, saudara.
Jadi kalau kita berpengharapan sama Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, ada ketenangan. Sebelumnya kita buka di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang tadi sudah saya bilang bahwa berharaplah kepada Tuhan dan carilah Tuhan. Dimanapun kita berada, di dalam situasi apapun kita berada, cari dan lihatlah Tuhan. Cari Tuhan selagi masih Ia berkenan ditemui, saudara. Jadi di dalam Tuhan gak pernah ada rasa khawatir, takut dan cemas. Di dalam Tuhan ada ketenangan. Saudara, kalau kita boleh melewati hari ini dengan rasa percaya, dengan yakin bahwa Yesus menyertai kehidupan kita, khawatir, takut, cemas tidak akan ada di dalam kehidupan kita lagi. Mari sama-sama kita berdoa. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh hidup di dalam Tuhan. Bahkan kita boleh melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Bahkan gak cuma hari ini, bahkan besok seterusnya dan selama-lamanya kita hidup di dalam Tuhan dengan tanpa khawatir, saudara. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh dalam keadaan sehat, kuat, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami melewati hari ini, kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bahkan gak cuma hari ini, besok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Kami hidup di dalam tangan Tuhan. Biar kami mau Tuhan terus ada di dalam kasih-Mu yang besar. Kami mau terus hidup di dalam kerajaan anak-anak surga Tuhan. Kami bersyukur bahwa Allah terus hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hari ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau terus menjagai, melindungi kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.